Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Pandu Widyarmoko. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Dalam mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak ini, saya akan membahas materi tentang Scrum. Pengertian metode Scrum. Pada dasarnya, Scrum adalah cara-cara yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah. Scrum sendiri menggunakan pendekatan dari metode lain, yaitu Agile. Agile mengacu pada seperangkat metode dan praktik berdasarkan nilai dan prinsip yang diungkapkan dalam Agile Manifesto. Hal itu mencakup hal-hal seperti kolaborasi, pengorganisasian yang dilakukan sendiri oleh member tim, dan tim yang lintas fungsi. Scrum adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengimplementasikan pengembangan Agile. Scrum pertama kali diperkenalkan dalam artikel Takeuchi and Nakaoka yang berjudul The New Product Development Game dan dipublikasikan oleh Harvard Business Review pada tahun 1986. Pada artikel tersebut, Takeuchi dan Nakaoka melakukan survei pada beberapa perusahaan di Jepang seperti Fuji Xerox, Canon, 3M, dan Honda. Survei tersebut dilakukan untuk melihat bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut dapat membuat produk baru dengan kualitas produk yang sangat bagus secara sukses. Takeuchi dan Nanaka menemukan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan pendekatan yang sama dalam mengembangkan produknya. Metode Scrum digunakan pertama kali dalam pengembangan software dimulai oleh Jeff Sutherland, Eazel Corporation, dan pada tahun 1993. Selanjutnya, metode ini diformulasikan dan dipresentasikan pada Object Management Group tahun 1995 dengan judul paper Scrum Development Process. Dengan menggunakannya, kamu bisa mengelola segala macam proyek mulai dari pembuatan software, website, hardware, marketing, hingga event planning. Scrum membantu tim untuk memecahkan masalah dengan memiliki komunikasi yang kuat antar anggota tim tersebut. Cara kerja metode Scrum. Untuk melaksanakan metode Scrum, di tiap proyek yang dijalankan, kamu perlu melakukan tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, menentukan tim. Dalam mengerjakan suatu proyek, tentu kamu membutuhkan tim. Tahapan awal dalam memulai menerapkan metode Scrum adalah dengan menentukan anggota tim. Biasanya, anggota tim tak lebih dari 5-10 orang. Usahakan jumlah anggota seefektif dan seefisien mungkin. Yang kedua, menentukan waktu pengerjaan. Selanjutnya, dalam project management ada yang dikenal dengan sprint. Sprint sendiri serangkaian pekerjaan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah, khususnya penciptaan produk baru. Setelah menentukan tim, langkah menjalankan metode Scrum selanjutnya adalah menentukan waktu pengerjaan atau sprint. Biasanya, sprint berlangsung 7 hingga 30 hari. Yang ketiga, menentukan peran dalam tim. Agar dapat bekerja maksimal, satu tim haruslah memiliki struktur dan perannya masing-masing, agar tidak tumpang tindih. Dalam project management, biasanya terdapat peran penting yang dimiliki oleh anggota tim. Peran ini adalah Scrum Master, atau menurut Solstice bisa juga disebut sebagai Project Manager. Seorang Scrum Master memastikan proyek berjalan dengan lancar dan sesuai. Peran selanjutnya dalam menjalankan metode Scrum adalah Product Owner. Ia bertanggung jawab memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Yang keempat, mengumpulkan berbagai permasalahan. Langkah berikutnya adalah mengumpulkan berbagai hal yang didapat di lapangan. Dalam project management, hal ini disebut sebagai backlog. Berbagai permasalahan atau backlog ini kemudian dikumpulkan dan dibuat prioritas pengerjaannya. 5. Memulai sprint. Setelah semua langkah dijalankan, maka kamu bisa langsung memulai sprint tersebut. Dalam melaksanakan sprint, bisa saja ditemukan permasalahan atau backlog lain. Komunikasikan hal ini dengan product owner, apakah backlog tersebut bisa dilaksanakan dalam sprint tersebut atau sprint selanjutnya.
Selanjutnya, peranan dalam metode Scrum. Yang pertama, Product Owner. Peranan utama yang terdapat dalam metode Scrum adalah Product Owner. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa kinerja tim Scrum sudah selaras dengan tujuan keseluruhan proyek pengembangan yang ditargetkan badan usaha. Mereka harus memahami kebutuhan bisnis dari produk, seperti harapan para pelanggan dan tren pasar. Ketika mereka harus memahami bagaimana tim Scrum cocok dengan visi perusahaan, Product Owner biasanya akan berhubungan dengan manajer produk dan pemangku kepentingan lain di luar timnya. Nah, kira-kira apa saja tanggung jawab lainnya dari seorang Product Owner? Lalu, seperti apa kualifikasi yang kamu butuhkan jika ingin memiliki jabatan ini? Yang kedua, Scrum Master. Peran berikutnya yang termasuk ke dalam kerangka kerja Scrum adalah Scrum Master. Mereka adalah para pekerja yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tim proyek sudah beroperasi seefektif mungkin dengan nilai-nilai Scrum. Mereka harus menjaga tim agar tetap bekerja sesuai jalur dan metode Scrum, sambil merencanakan dan memimpin rapat, serta mengatasi hambatan dalam proyek. Scrum Master juga biasanya akan dilimpahkan tugas yang lebih besar, agar bisa memasukkan pola kerja Scrum pada seluruh perusahaan. Yang ketiga, Development Team. Peran terakhir yang terdapat dalam kerangka kerja metode Scrum adalah Development Team atau tim pengembangan. Tim ini terdiri dari para profesional yang melakukan pekerjaan secara langsung untuk menyelesaikan tugas dalam sprint Scrum. Anggota development team sendiri termasuk computer engineer, desainer, penulis, data analis, dan peran lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek. Tim pengembangan tidak hanya menunggu pesanan dari product owner. Mereka biasanya saling berkolaborasi untuk memetakan tujuan dan rencana untuk mencapai tujuan akhir proyek. Selanjutnya, manfaat metode Scrum. Setelah membaca definisi hingga tahapan kerjanya, jelas bahwa Scrum adalah metode yang mumpuni untuk kebutuhan manajemen proyek. Sebab, selain ampuh untuk memecahkan permasalahan, perusahaan juga bisa mencapai tujuan proyek dengan lebih cepat jika menggunakan metode yang satu ini. Nah, kira-kira apalagi bentuk manfaat yang ditawarkan metode Scrum untuk perusahaan yang memanfaatkannya? Yang pertama, rilis produk siap pakai yang lebih cepat untuk penggunaan dan pelanggan. Yang kedua, kualitas produk yang lebih tinggi. Yang ketiga, produktivitas yang lebih tinggi. Yang keempat, pengeluaran biaya operasional yang lebih murah. Yang kelima, kemampuan untuk membentuk perubahan dalam proyek selanjutnya. Yang keenam, moral kerja karyawan yang lebih baik. Yang ketujuh, angka kepuasan penggunaan yang lebih tinggi. Yang kedelapan, mampu menyelesaikan proyek kompleks yang sebelumnya tidak bisa dilakukan. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.